Tapi karena saya diperintah Pak Mustafa, saya coba-coba Pak Menteri untuk membaca PBB Unta Juni, lalu saya bikin lah. Jadi maksud saya Pak Supari, nanti kalau ada yang salah-salah sedikit di sini, jangan juga saya di dulu Pak, karena memang belum ada dibahas. Ya. Nah, menurut saya ini adalah yang kado yang terbaik yang diberikan oleh Presiden Prabowo Gibran di awal pemerintahan mereka. Ya, ini kan kejutan ini sebenarnya, kejutan bahwa beliau menerbitkan PP 47 ini untuk menghapus piutang para pelaku UMKM. Ya, itu kejutan pertama. Sorry, bukan itu kejutan pertama. Kejutan pertama adalah selama ini kalau jujur kita UMKM itu, kalau Pak Maman ini pernah dalam satu acara Golkar menganalogikan bahwa UMKM ini ibarat anus. Ya, memang itu benar gitu. Karena nggak semua orang bahwa UMKM ini selama ini dianggap adalah sebagai lip service. Saya pernah diskusi dengan Pak Maman, ini semua UMKM ini ada di kementerian dan lembaga, punya, terutama di BUMN, semua punya UMKM. Tapi hanya sekedar program, melengkapi program dari masing-masing kementerian dan lembaga termasuk BUMN di dalamnya. Tetapi semenjak Wakil Presiden Prabowo Gibran, khusus ada Kementerian UMKM. Ini juga bagian afirmasi, ya. Ini juga bagian daripada afirmasi terhadap para pelaku UMKM di Republik Indonesia. Ya. Di Republik Indonesia. Ya. Tadi Ketua Umum sudah menyampaikan hampir 63 juta pelaku UMKM yang selama ini menurut saya mereka itu bergerak dan berini itu adalah masih by natural. Belum sentuhan pemerintah itu belum gimana ya, belum seperti yang mereka harapkan sesuai ekspektasi daripada para pelaku UMKM. Tetapi dengan adanya Kementerian UMKM, menurut saya ini adalah sebuah orkestrasi nantinya yang dimainkan oleh Pak Maman untuk mengorkestrasi yang UMKM ada di beberapa kelembagaan dan kemudian ini nanti bisa diharapkan menjadi backbone ekonomi kerakyatan di Republik Indonesia. Apalagi target pemerintah untuk mencapai growth kita di angka 8%, saya yakin ini juga akan bisa tercapai dengan penghapus piutang para pelaku UMKM yang nilainya 14 triliun. Nilai 14 triliun tadi yang disampaikan Pak Maman ini juga adalah menurut saya adalah sebuah kebijakan yang berkeadilan. Saya coba membandingkan. Ya. Ini adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkeadilan. Kenapa? Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pernah baca nggak utang Garuda yang direstrukturisasi itu jumlahnya 70 triliun. Satu korporasi loh. 70 triliun. Memang yang direstrukturisasi bukan hapus tagih, bukan hapus tagih. Bedanya di situ memang. Tapi tadi yang disampaikan Pak Maman, ini jumlah pelaku UMKM nasabah yang hapus tagih ini 59.600-an sekian nasabah yang ini hanya satu korporasi 70 triliun. Belum lagi kalau kita hitung korporasi yang lain, apalagi BUMN, misalnya BUMN Karya, itu puluhan triliun yang direstrukturisasi. Memang bukan hapus tagih ya. Nah, ini yang saya masukkan, ini adalah bahwa kebijakan ini adalah sangat berkeadilan. Ya. Ini nominalnya adalah tadi saya tanya Pak Menteri, hanya 14 triliun. Nah, ini yang saya maksud, ini adalah sebuah proses yang sangat berkeadilan. Ya. Nah, coba buka next ini ya, jangan hanya covernya aja ya. Nah, sehingga dengan demikian kami di parlemen melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat positif dan sangat baik dan harus direspon sangat baik terhadap pemerintahan kita. Ini sesuatu kebijakan yang sangat luar biasa.
Walaupun nanti dari plus minus daripada saya diskusi Pak Agus Purahman tadi, memang di dalam PP 47 ini karena mungkin dibuatnya sangat singkat Pak, ya mungkin masih ada plus minus nanti di sini yang harus kita toleransi lah ya dalam pelaksanaannya. Tetapi menurut penjelasan Pak Supardi tadi dan juga Pak Menteri UMKM bahwa ini harus kita dorong untuk bisa terlaksana walaupun waktunya sangat singkat, yaitu dengan hanya 6 bulan. Kita tahu di pasal 250 itu disebutkan bahwa adanya PP 47 ini adalah sebuah kebijakan pemulihan. Pemulihan dalam arti bagaimana UMKM kita ini yang menanggung beban 14 triliun ini nanti Pak Menteri harus dihitung nih. Hitungannya kira-kira begini. Kalau kita biarkan 14 triliun ini tidak dihapus tadi, kira-kira dampaknya seperti apa? Kalau ini kita hapus tadi yang 14 triliun ini, kira-kira dampaknya terhadap bangsa dan negara seperti apa? Ini juga nanti perlu ada satu hitungan tertentu untuk menghitungnya. Kedua, landasan yuridisnya jelas bahwa ini adalah, tadi Pak Menteri sudah mengatakan bahwa ini adalah sebuah payung hukum untuk pemulihan UMKM kita supaya bisa berlari kencang. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kita aja kalau punya utang, untungnya saya nggak punya utang sama Pak Mustafa ini. Ya. Sudah impas. Ya, bayangkan Pak, kalau pelaku UMKM ini punya utang jumlahnya nggak besar mungkin. Tadi udah disebutkan 50 juta, 20 juta. Tapi itu selama beban bagi mereka, itu akan mengganggu produktivitas mereka. Ya. Nah itulah makanya nanti plus minus daripada PP 47 ini. Lalu kemudian ini juga sekaligus sebagai perlindungan bagi pelaku UMKM, bagaimana penyelesaian utang mereka secara berkeadilan. Itu tadi yang saya bilang bahwa berkeadilan terhadap beberapa korporasi yang lain yang juga melakukan yang ini. Nah kalau next berikutnya, kriteria dan persyaratan teknis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supari. Ini terlalu teknis saya jelaskan, tapi yang jelas ini nanti materi ini bisa dibagikan Pak Mustafa terhadap tadi Pak Sekjen sudah mengatakan bahwa teman-teman juga nanti bagaimana menjelaskan ini kepada publik ataupun kepada masyarakat, nanti bisa dibagikan materi ini. Nah ini alur bagan next. Alur bagan yang saya coba saya baca-baca ini Pak Supari, saya mudah-mudahan saya nggak salah ya. Dan saya diskusi Pak Supratman juga bahwa ini tidak lepas daripada OJK. Ini semua di bawah koordinasi orkestrasi Kementerian UMKM, ya, yang kemudian nanti melibatkan para stakeholder, mulai dari fasilitas kebijakannya, pendampingan teknisnya, dan monitoring implementasi. Nah dalam monitoring implementasinya ini Pak Supari, ya. Ini sekarang saya perlu menjelaskan juga Pak. Kalau dulu memang ini ada di Komisi 6, tapi karena di komisi sekarang yang kemitraan UMKM itu adanya di Komisi 7 Pak, bukan lagi di UMKM, mumpung nggak ada Pak Sekjen ya. Ya, jadi yang tadinya di Komisi 6 itu udah pindah Pak. Ya, udah pindah Pak. Sekarang udah di Komisi 7 ya. Artinya adalah ini juga nanti kami akan melihat ini Pak dalam fungsi pengawasan sebagai DPR ya. Dalam tataran implementasinya Pak, kalau bisa nanti kita dilibatkan juga teman-teman dari Komisi 7 ya. Paling tidak nanti kita ikut bisa membantu, dan ini juga baik sosialisasi dan lain sebagainya, dan juga monitoring implementasinya. Next berikutnya, ini juga saya pahami ada strategi implementasinya, bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari adanya konsultasi manajemen, pelaporan berkala, dan akses modal lunak. Next, seterusnya, nah ini tadi yang saya sampaikan. Bagaimana proyeksi ekonomi mikronya terhadap efek daripada penghapusan piutang ini, ya. Yang pertama yang kita harapkan daripada PP 47 ini adalah bagaimana untuk proyeksi ekonomi mikronya, bagaimana peningkatan produksinya, sehingga dia sebagai pelaku UMKM yang tidak ada lagi beban utang. Kita harapkan semenjak pasca PP 47 ini, maka produktivitasnya akan naik si pelaku UMKM, ya, karena dia sudah tidak ada beban lagi.
Kemudian ada, kalau produktivitasnya naik, itu kan akan bereskalasi menjadi penambahan omset. Omsetnya akan naik, ya. Kemudian kalau omsetnya sudah naik, maka ini barang tentu adalah pengurangan angka kemiskinan di Republik Indonesia ini. Inilah yang kita harapkan dari 3 target ini, dari proyeksi ekonomi mikronya. Sedangkan untuk kontribusi ekonomi nasional, ini adalah merupakan stabilisasi ekonomi nasional. Dan yang paling penting juga adalah penguatan daya saingnya, ya. Kenapa? Karena efeknya ini adalah, tadi saya katakan, ini sangat luas, multiplier efek daripada utang ini, penghapusan utang ini sangat luas. Dan yang berikutnya adalah percepatan pemulihan ekonomi. Yang ketiga adalah pemberdayaan UMKM-nya, penguatan kapasitasnya. Penguatan kapasitasnya, kita lebih fokus terhadap UMKM, bagaimana kita mengupgrade mereka mulai dari kelas kecil, dari mikro menjadi menengah, dari menengah menjadi kelas besar, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah pasca 47 ini juga penghapus utang ini, kita akan lebih fokus terhadap akses permodalan. Ini salah satu juga yang pernah saya diskusikan dengan Pak Menteri ini, bagaimana, karena dari 63 juta pelaku UMKM kita ini, jujur kita harus yakini bahwa mungkin angkanya saya tidak tahu persis, yang mereka bisa mengakses dari 63 juta pelaku UMKM ini, yang bisa mengakses ke permodalan itu adalah mungkin masih di angka 10-20%, Pak Supari, kalau saya nggak salah. Toh tadi nasabah cuma 59.000 sekian dari 63 juta pelaku UMKM. Artinya apa? Ini sangat minim pelaku UMKM kita ini yang punya akses terhadap permodalan di apakah itu KUR ataupun permodalan UMKM yang lainnya. Lalu kemudian pengembangan keterampilan. Next, terusnya. Nah, ini kalau kita bisa sampaikan bahwa UMKM ini sebenarnya mereka sebenarnya tidak mau untuk tidak membayar utang ini. Tapi satu lain hal, ya, tidak perlu kita uraikan di sini. Ya, memang mau tidak mau kita harus melakukan kebijakan PP 47 ini supaya nanti kita bisa lebih fokus bagaimana kita mengembangkan UMKM. Mumpung Kementerian UMKM sudah ada di Republik Indonesia ini, ya, inilah benefit yang harus kita terima nanti pasca terbentuknya ada satu kementerian khusus yang menangani terhadap UMKM kita. Nah, kalau kita bandingkan, saya Pak Mustafa, izin saya di luar penghapus utang ini saya coba tambahkan satu, biasa kita akan kreatifkan. Jadi di luar penghapusan utang ini saya juga mencoba membayangkan, ini bagian dari diskusi saya dengan Pak Maman waktu itu sebelum beliau dilantik sebagai menteri. Saya juga memimpikan, Pak, UMKM kita ini bisa menjadi nantinya dari kelas kecil naik ke menengah, dari menengah naik menjadi kelas besar. Kita dorong semua pelaku-pelaku UMKM ini masuk kepada market global. Bagaimana mereka bisa menembus pasar yang lebih luas. Tidak hanya sekedar, kalau selama ini kita melihat UMKM itu kan, kalau canda-candaan saya dengan Pak Nama, janganlah stigma UMKM itu hanya pembuat keripik singkong. Tadi Ketua Umum sudah mengatakan bagaimana di sektor ESDM juga pelaku UMKM bisa masuk. Sentuhan teknologi dan inovasi itu mau tidak mau, kalau ke depan kita ingin mengharapkan UMKM ini kita bisa naik kelas, maka sentuhan teknologi dan inovasi itu menjadi kebutuhan yang sangat mutlak. Dan satu benchmark yang saya lihat yang layak kita tiru ataupun kita contoh sebuah negara, yaitu adalah China. Bagaimana home industry di China itu bisa, yang raksasa, yang pelaku usaha mikro bisa naik kelas menjadi raksasa dan bisa menembus ke market global. Sehingga ke depan kita tidak perlu lagi hanya memikirkan larut dalam menghapus piutang daripada UMKM ini, tetapi juga ke depan kita harus berpikir bagaimana UMKM kita ini bisa naik kelas dan bisa menembus kepada market global. Ini impian saya atau obsesi saya, sama halnya seperti yang dilakukan oleh para
saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang. Yang mudah-mudahan 6 bulan ini Pak Maman bisa melewati fase penghapus piutang ini, bisa landing dengan bagus, ini bisa sukses. Tetapi jauh lebih penting adalah setelah 6 bulan penghapusan piutang ini, kita harus dorong mereka untuk bisa masuk dan tembus ke market global. Tidak hanya BUMN yang nanti yang masuk ke dalam pusaran market global ini, tapi juga mereka yang harus kita dorong, yang 63 juta pelaku UMKM itu. Ya, itu impian saya. Kemudian nanti kita dorong. Selama ini sangat kecillah pelaku UMKM kita ini yang mempunyai akses terhadap industri-industri ataupun BUMN kita. Saya nggak tahu, nanti tolong dijelaskan Pak. Ya. Mereka hanya mengerjakan hanya untuk sekedar menghidupi kehidupan dia sehari-hari, membeli makan anak dan ininya, ya syukur-syukur masih bisa memberikan untuk uang sekolah anak. Itulah mereka para pelaku UMKM kita. Ya, betul nggak? Nah inilah stigma UMKM yang mau kita geser dengan keberadaan adanya Kementerian UMKM. Ya. Jadi saya bilang Pak Maman, bro ini berat ini, saya bilang. Tapi saya yakin ya, Pak Prabowo sebagai presiden memilih Maman Abdurrahman sebagai menteri UMKM itu tidak salah-salah. Saya meyakini ini Pak. Udah baku atur, udah baku atur. Udah baku atur. Ya selain baku atur Pak, ini membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk mendorong UMKM ini masuk kepada market global. Ini butuh orang seperti Maman Abdurrahman. Bukan begitu Pak Subari? Ya iya dong. Mau saya seneng lah. Jadi ini nggak sembarang Pak. Nah itu tadi ya, makanya saya pikir tadi ini, kenapa peraturan pemerintah yang pertama di era Prabowo Gibran ini PP-nya untuk UMKM? Ya ini saya mencoba menganalisa, jangan-jangan karena menterinya Mustafa aja. Nah, jadi sudah barang itu. Jadi saya ingin membandingkan benchmarknya itu bagaimana kita seperti pengembangan home industry di China. Itu mereka bisa mulai dari rantai pasoknya ya di sektor otomotif itu, kalau buat apa namanya, kalau di sepeda motor itu spare partnya itu adalah semua adalah pelaku UMKM. Di kita UMKM itu belum sebesar itu. Sizing daripada pelaku UMKM dan belum seperti itu. Masih ingat gak waktu zamannya baru-baru awal Nokia, ponsel, smartphone baru keluar, Nokia sampai zamannya BlackBerry, itu hampir semua home industry di Cina itu mulai dari bikin apa namanya ini, casing segala macam itu adalah home industry ataupun pelaku UMKM yang ada di Cina. Walaupun kadang-kadang dalam tanda kutip mereka sebelum bisa menembus pasar market global, mereka udah masuk kepada black market dalam tanda kutipnya. Tetapi itulah memang yang mereka lakukan untuk mendorong UMKM mereka. Nah saya punya harapan ke depan, mudah-mudahan nanti setelah Kementerian UMKM ini dibentuk oleh pemerintah, maka UMKM kita menjadi backbone ekonomi rakyat Republik Indonesia. Itu harapan saya, dan saya meyakini itu akan tuntas di tangan Maman Abdurrahman. Nah, jadi, saya pernah titip ke Pak Maman. Saya bilang dari 63 juta penduduk ini, dari 63 juta pelaku UMKM ini hampir 80% ini tidak punya NIB. Sehingga di program utama kementerian ini sekarang sudah ada untuk program pemberian NIB. Mulai dari klinik tour itu harus dibentuk, ya. Bagaimana mempermudah perizinan daripada mereka, NIB-nya. Kalau tidak punya NIB berarti tentu mereka tidak punya akses terhadap permodalan. Ketika mereka punya NIB-nya, maka kemudian itu harus bisa masuk mengakses permodalan. Nah, kemudian tur yang diterbitkan oleh
baik BRI dan Himbara ini juga jujur aja, saya nggak tahu datanya, Pak Supari mungkin dapat tahu, sangat sedikit dari KUR yang sekarang yang ada ratusan triliun dari KUR itu, saya nggak tahu berapa komposisinya ini dari KUR ini yang disalurkan kepada UMKM. Tapi menurut saya jumlahnya mungkin sangat minim terhadap pelaku UMKM. KUR yang ada itu adalah biasanya kepada kelompok petani dan kelompok-kelompok yang non UMKM yang lebih banyak yang saya tahu. Kenapa? Masalahnya apa? Karena masalahnya adalah mereka rata-rata tidak punya NIB, nomor induk berusaha para pelaku UMKM. Nah, dengan adanya nanti Kementerian UMKM ini akan dorong NIB sehingga mereka akan lebih mudah untuk masuk kepada akses perizinan dan punya akses terhadap permodalan, lalu peningkatan kapasitas produksinya kita genjot, kita dorong mereka, akses dari regulasinya juga kita perbaiki, kita dorong supaya mereka upgrading dari mikro menjadi menengah dan menengah menjadi besar, itu kita dorong. Demikian Pak Mustafa yang bisa saya sampaikan. Saya tidak banyak tadi, jujur saya katakan bahwa penghapusan PP 47 ini, bukan penghapusan PP 47, penghapusan piutang